Setelah melewati proses sidang pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024 pada hari ini, Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Saat ini terdapat 8 hakim konstitusi yang menangani perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Para hakim konstitusi mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) sejak tanggal 6 April sampai tanggal 21 April tahun 2024 sebelum membacakan putusan. Putusan itu akan menentukan apakah gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD terhadap hasil Pilpres 2024 akan dikabulkan atau tidak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yakni pasangan-pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Prabowo Gibran meraih 96.214,691 suara atau 58,6% dari 164.227,475 suara sah. Di tempat kedua diisi Anies Muhaimin yang memperoleh 40.971,906 atau 24,9%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebanyak 27,040,878 atau 16,5%. Kedua kubu pesaing Prabowo Gibran kemudian mengajukan permohonan pemungutan suara ulang dan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hakim konstitusi sebenarnya berjumlah 9 orang. Akan tetapi, Anwar Usman yang merupakan hakim konstitusi yang juga paman Gibran tidak dilibatkan dalam penanganan perkara itu. Penyebabnya adalah Anwar yang sempat menjabat ketua MK dicopot karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan nomor 90 tahun 2023 tentang pengubahan syarat batas usia Capres-Cawapres dalam Undang-Undang Pemilu yang kontroversial. Posisi ketua MK saat ini dijabat oleh Suhartoyo yang terpilih menjadi pengganti Anwar melalui mekanisme pemungutan suara di antara para hakim konstitusi. Alhasil, saat ini hanya ada 8 hakim konstitusi yang terlibat menangani sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, Guntur Hamzah, Ridwan Masyur, dan Arsul Sani. Berikut ini adalah profil singkat 8 hakim konstitusi bakal membacakan putusan sengketa Pilpres 2024. 1. Suhartoyo menjadi Hakim Konstitusi atas usulan Mahkamah Agung, MA. Lelaki kelahiran Sleman, Yogyakarta, tanggal 15 November tahun 1959 itu dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 17 Januari tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Hakim yang kerap bertugas berpindah itu kemudian dilantik sebagai Ketua MK pada tanggal 13 November tahun 2023, menggantikan Anwar Usman. Suhartoyo tercatat pernah bertugas sebagai Hakim Pengadilan Negeri PN, di Curup, 1989, Metro, 1995, Tangerang, 2001, Bekasi, 2006, dan Pengadilan Tinggi Denpasar. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PN Kota Bumi, 1999, Ketua PN Praya, 2004, Wakil Ketua PN Pontianak, 2009, Ketua PN Pontianak, 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur, 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatan, 2011. 2. Saldi Isra lelaki kelahiran Paninggahan Solok, Sumatera Barat, tanggal 20 Agustus tahun 1968 itu terpilih sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2028 melalui pemungutan suara rapat pleno pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK pada Maret tahun 2023. Sebelum menjadi hakim, Saldi dikenal sebagai ahli hukum tata negara dan guru besar Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
Dia mengikuti seleksi Hakim Konstitusi pada 2017. Dari 3 calon yang mengikuti seleksi, nama Saldi dipilih dan diajukan Presiden Jokowi. Saldi kemudian dilantik sebagai Hakim Konstitusi usulan Presiden Jokowi pada tanggal 11 April tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta. 3. Eni Nurbaningsih. Eni Nurbaningsih dilahirkan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tanggal 27 Juni tahun 1962. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Eni dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Eni Nurbaningsih menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak tanggal 13 Agustus tahun 2018. Atas usulan Presiden Jokowi, saat ini dia menjadi satu-satunya hakim perempuan di MK. 4. Arif Hidayat. Lelaki kelahiran Semarang, Jawa Tengah, tanggal 3 Februari tahun 1956 itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak April tahun 2013. Arif terpilih sebagai Hakim Konstitusi melalui seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Dia menggantikan Mahfud MD yang ketika itu memasuki masa pensiun. Dia juga merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, Jawa Tengah. Arif sempat menduduki kursi Ketua MK selama 2015 sampai 2018 menggantikan Hamdan Zoelfa yang masa jabatannya berakhir. 5. Daniel Yusmik Pancastaki Foe. Daniel dilahirkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 15 Desember tahun 1964. Sebelum berkarir sebagai Hakim Konstitusi, Daniel adalah seorang akademisi yang mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta. Dia dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 7 Januari tahun 2020. Daniel merupakan Hakim Konstitusi yang diusulkan Presiden seperti Saldi Isra dan Eni Nurbaningsih. 6. Guntur Hamzah. Guntur Hamzah dilahirkan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 8 Januari tahun 1965. Sebelum berkarir di MK, Arif merupakan Guru Besar Bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak Februari tahun 2006. Guntur sebelumnya terpilih melalui seleksi di DPR, menggantikan Hakim Aswanto yang saat itu dicopot oleh DPR. Sebelum terpilih menjadi hakim yakni selama tahun 2015 sampai tahun 2022, Guntur menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen MK. Guntur resmi menjadi Hakim Konstitusi sejak November tahun 2022. 7. Ridwan Mansur. Ridwan Mansur dilahirkan di Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 11 November tahun 1959. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Ridwan merupakan Hakim Panitera di Mahkamah Agung. Dia terpilih dan menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak tanggal 8 Desember tahun 2023. Ridwan merupakan satu dari 3 Hakim MK yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. 8. Arsul Sani. Lelaki kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, tanggal 8 Januari tahun 1964, itu merupakan Hakim Konstitusi paling anyar di MK yang dilantik pada tanggal 18 Januari tahun 2024. Sebelumnya, Arsul menggeluti kiprah sebagai advokat selama bertahun-tahun. Dia kemudian terjun ke politik pada 2014 melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Arsul lolos menjadi anggota legislatif lewat pemilu 2014 dan bertugas di Komisi 3 yang membidangi hukum, hak asasi manusia, HAM, dan keamanan. Dia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019. Pada periode keduanya sebagai legislator, Arsul sekaligus ditunjuk sebagai satu dari 9 wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI. Arsul mestinya menjabat sebagai anggota DPR RI hingga Oktober tahun 2024. Namun, ia mengundurkan diri dari parlemen sekaligus PPP sejak bertugas sebagai Hakim Konstitusi. Arsul terpilih menjadi Hakim Konstitusi melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Wallahu a'lam bishawab.